Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Katria dengan NIM A4201875. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan tentang evolusi. Apa sih evolusi itu? Evolusi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Nah, perubahan itu dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks. Nah, mengapa sih kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Selain menuntut ilmu adalah hal yang wajib bagi umat Islam, evolusi juga bisa menjelaskan keberadaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam raya, dan makhluk hidup, manusia, serta bakteri. Serta evolusi juga sejalan dengan isi Al-Quran. Kita ambil contoh Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusyi'un. Nah, artinya, dan langit kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Nah, apa sih hubungan ayat ini dengan evolusi? Kita bisa ambil contoh dengan teori Big Bang. Di teori Big Bang itu berbunyi bahwa alam semesta ini tercipta karena adanya ledakan dahsyat yang partikel-partikelnya itu berhamburan di luar angkasa, kemudian berkumpul menjadi satu karena adanya gaya tarik-menarik yang sekarang kita sebut dengan gravitasi. Dari partikel-partikel yang kecil tadi berkembang, meluas, dan membesar sehingga membentuk tata surya seperti sekarang ini. Di sini jelas berbunyi bahwa dan langit kami bangunkan dengan kekuasaan kami, bahwa Allah dengan kekuasaannya benar-benar meluaskan langit, yaitu dalam artian bumi yang kita tinggali ini, meluaskannya dari bentuk yang kecil hingga ke bentuk yang lebih besar, hingga yang kita kenal sekarang ini dengan planet, tata surya, bintang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, evolusi sebagai teori dan fakta. Ya, evolusi adalah teori sekaligus fakta. Evolusi dianggap sebagai teori apabila menciptakan proses evolusi itu terjadi, mulai dari caranya, mekanismenya. Contohnya saja dalam kasus yang terkenal yang diteliti oleh Darwin, yaitu perubahan paruh burung finch. Nah, perubahan paruh burung finch ini terjadi karena burung finch ini bermigrasi dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Misalnya saja, burung nomor 1, dia bermigrasi ke pulau A, burung nomor 2 ke pulau B, burung nomor 3 ke pulau C, dan burung nomor 4 ke pulau D. Nah, masing-masing pulau ini tentu memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya saja sumber daya makanan, tentu burung finch ini akan menyesuaikan makanan dengan paruh mereka, sehingga terjadi evolusi pada paruh burung finch. Nah, cerita evolusi paruh burung finch ini bisa kita sebut sebagai evolusi sebagai teori. Lalu selanjutnya evolusi sebagai fakta. Apabila adanya bukti-bukti yang kuat tentang perubahan yang dialami oleh makhluk hidup. Nah, contohnya saja 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kita kenal kucing ya mungkin ukurannya standar seperti kucing-kucing rumahan pada umumnya. Mungkin kita kenal kucing ras ya Angora atau Persia dengan warna bulu yang dominan umum seperti orange atau putih atau hitam atau mungkin ada yang 3 warna. Tapi sekarang kita lihat banyak sekali jenis-jenis kucing. Contohnya saja kucing Bengal. Dia memiliki bulu seperti macan tutul. Lalu contoh lainnya seperti kucing Bambino. Kucing ini dia mempunyai kepala yang ditumbuhi oleh bulu-bulu, tetapi hanya di bagian kepalanya saja yang ada bulunya, sedangkan di badannya tidak ada bulunya sama sekali. Atau contoh sederhananya, apabila kita main ke museum. Di museum kita bisa melihat jelas bahwa zaman dulu benar adanya bahwa dinosaurus pernah hidup. Nah, yang jadi pertanyaan adalah
apakah hewan-hewan yang hidup di zaman sekarang, zaman modern ini, hasil evolusi dari dinosaurus dinosaurus pada zaman purba. Nah, pertanyaan itu yang bisa disebut evolusi sebagai teori. Sedangkan sebagai faktanya kita melihat bahwa dinosaurus itu ada pada zaman purba dan kita melihat fakta bahwa kucing-kucing zaman sekarang jauh lebih berwarna dan lebih beragam daripada kucing-kucing yang kita kenal pada 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Nah, itu evolusi adalah teori dan fakta. Kemudian, mekanisme utama evolusi. Nah, mekanisme utama evolusi ini kita bisa sebut adalah sebagai mikroevolusi. Karena apabila mekanisme-mekanisme yang nanti akan kita jelaskan ini berjalan terus-menerus dan secara bertahap, maka ini akan menjadikan sebuah evolusi yang sesungguhnya. Nah, yang pertama, ada mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Nah, jadi mutasi ini adalah adanya perubahan gen yang dapat menyebabkan perubahan fenotip maupun genetik pada setiap individu dan sifatnya itu terus diturunkan. Contoh, ada spesies kepik hijau di sini. Nah, mereka bereproduksi, kemudian menghasilkan keturunan dengan jumlah anakan 4. Harusnya kalau kita lihat di sini berwarna hijau, di sini berwarna hijau, seharusnya keturunannya juga berwarna hijau semua. Tapi tiba-tiba di sini ada individu kepik yang berwarna coklat. Nah, ini terjadi karena adanya perubahan susunan atau jumlah materi gen dalam tingkat kromosom atau DNA. Nah, apabila spesies kepik ini melakukan reproduksi dengan kepik lainnya, maka juga nantinya akan berpotensi menghasilkan kepik yang berwarna coklat lagi, yaitu bersifat menurun. Nah, mutasi ini dapat terjadi karena misalnya saja ada virus yang menjangkiti kepik ini. Jadinya merubah susunan materi genetik dalam tubuh kepik, atau adanya faktor lingkungan seperti radiasi itu juga dapat mempengaruhi terjadinya mutasi. Kemudian yang selanjutnya ada rekombinasi gen. Adalah gabungan gen-gen hingga menghasilkan ciri yang baru yang berbeda dari induknya dan menghasilkan keturunan yang fertil. Contohnya pada spesies kuda. Di sini kita lihat ada kuda Amerikan dan kuda Arabian. Ini dikawinkan, kemudian menghasilkan individu yang baru dengan ciri khas yang baru juga yang berbeda dari induknya, yang disebut dengan national show horse. Kita lihat di sini, ini kedua induknya berwarna coklat, tapi kita lihat keturunannya, ini berwarna, ada yang bagian tubuhnya berwarna putih, sedangkan di kedua induknya tidak ada. Ini yang disebut menghasilkan ciri yang baru. Nah, dalam rekombinasi gen ada dua macam. Yang pertama ada non-random mating. Contohnya saja kita misalkan spesies kumbang kayu. Nah, ada spesies kumbang kayu coklat. Di non-random mating ini contohnya spesies kumbang kayu coklat hanya mau melakukan proses reproduksi dengan spesies kumbang yang berwarna coklat juga. Nah, ini tidak akan mempengaruhi evolusi secara signifikan. Tapi apabila dia random mating, yaitu spesies kumbang kayu mau melakukan reproduksi dengan spesies kumbang kayu yang berwarna coklat terang, berwarna coklat tua yang sama dengannya, dan berwarna kuning, maka ini akan mempengaruhi evolusi secara signifikan. Dan hasil keturunannya harus bersifat fertil, sehingga nanti akan menghasilkan spesies yang baru. Nah, yang selanjutnya ada gene flow, adalah perpindahan materi genetik dari suatu populasi ke populasinya. Ke populasi lainnya terjadi melalui interbreeding atau perkawinan silang.
Nah, gini flow ini terjadi karena adanya migrasi. Contohnya, di sebuah pulau A yang dihuni oleh populasi serangga A, kemudian di pulau B yang dihuni oleh populasi serangga B. Terus terjadi, misalnya saja terjadi gempa bumi, pergeseran lempeng, atau tornado yang menyebabkan salah satu atau beberapa individu dari pulau B ini bermigrasi atau pindah ke pulau A. Nah, individu dari pulau B ini akan melakukan interbreeding atau perkawinan silang dengan dengan individu dari pulau A, sehingga akan menghasilkan varietas yang baru seperti itu. Nah, kemudian ada genetic drift atau penyimpangan genetik, yaitu perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian migrasi atau isolasi. Contohnya saja, ada spesies kepik di sini. Nah, ada kepik yang berwarna hijau dan kepik yang berwarna coklat. Nah, mereka melakukan proses perkawinan. Kita bisa lihat di sini bahwa kepik yang berwarna coklat ini memiliki gen yang berwarna coklat satu dan yang berwarna hijau satu. Di sini bisa terlihat bahwa yang berwarna hijau lebih banyak ya, bahwa satu individu full memiliki gen yang berwarna hijau, sedangkan satu individu setengah gen berwarna hijau, setengahnya berwarna coklat. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira mungkin nanti yang dihasilkan anakannya bisa jadi semuanya berwarna hijau atau lebih dominan berwarna hijau, karena bisa dilihat gennya banyak yang berwarna hijau dari induknya. Kemudian menghasilkan 4 anak, tetapi ternyata malah 3 keturunan yang menghasilkan warna coklat, sedangkan hanya 1 individu keturunan yang menghasilkan warna hijau. Nah, ini yang dimaksud dengan penyimpangan genetik. Contoh lainnya, ada spesies serangga kepik berwarna coklat. Nah, kedua induk kepik ini memiliki 75% gen berwarna hijau dan 25% gen berwarna coklat. Lalu menghasilkan keturunan yang justru lebih banyak yang berwarna coklat, dan 1 menghasilkan yang berwarna hijau. Dengan frekuensi gennya 70% berwarna hijau dan 29% berwarna coklat. Kalau kita lihat sekilas, seharusnya yang berwarna coklat dan berwarna coklat menghasilkan keturunan yang berwarna coklat juga. Tetapi di sini kita lihat bahwa muncul 1 individu yang berwarna hijau. Tetapi jumlah frekuensi gennya berkurang dari yang 75% hingga cuman ke 71%. Dan yang berwarna coklat ini meningkat dari yang 25% ke 29%. Seperti itu. Atau contoh lainnya, suatu populasi kepik berwarna hijau dan kepik berwarna coklat nih. Tiba-tiba saja kepik yang berwarna hijau, seluruh populasi kepik yang berwarna hijau, sebagian besarnya itu terinjak secara tidak sengaja atau kejadian yang tiba-tiba atau spontan. Nah, ini langsung mengurangi jumlah populasi kepik secara keseluruhan, kepik hijau secara keseluruhan, hingga yang tersisa sebagian besar hanya spesies kepik yang berwarna coklat. Nah, ini disebabkan oleh kematian. Nah, secara tiba-tiba. Selanjutnya ada seleksi alam, yaitu perbedaan kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi antar organisme. Alam mempunyai cara untuk menyaring dan mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya.
Nah, organisme yang berhasil hanya yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, eee, dalam suatu populasi kepik hijau dan kepik coklat ini, nah, ada seekor burung yang hanya hanya menyukai kepik yang berwarna hijau. Nah, apabila kepik yang berwarna hijau ini tidak melakukan reproduksi secara cepat, maka ia akan berpotensi mengalami kepunahan dan lama-lama justru akan punah dan hanya akan menyisakan populasi kepik berwarna coklat saja, seperti itu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih ya. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.